Shalom, di kesempatan ini kita akan beribadah bersama-sama sekalipun lewat online, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas waktu dan jarak, sanggup untuk menjamah kita dimanapun kita berada saat kita berseru kepadanya. Ayo kita berdoa kepada Tuhan kita yang hidup, yang ada bagi kita saat ini. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau beribadah, Kau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Jamahan tangan Tuhan, Roh Kudus, Kau menyentuh hati setiap orang untuk lekat kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Yesus, amin. Ikut Tuhan itu sungguh luar biasa, sukacita ya. Biar kita tidak ragu-ragu lagi mengiring Tuhan, sebab Tuhan kita sudah sangat baik. Ayo kita memuji-muji Tuhan dengan sukacita. Lagu ini, tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu.
kita, sebab Dialah perisai kita, Dialah kekuatan kita, Dialah sumber kekuatan. Kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita puji Tuhan kita dengan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
sebagai ungkapan kekaguman kami kepadamu, karena memang Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Engkau Allah yang agung, di mana kami anak-anak-Mu akan terus memuji Engkau Tuhan, karena tak habis-habisnya kebesaran-Mu itu diceritakan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu bagi hidup kami yang layak patut untuk kami ceritakan dan kami pujikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ditaburi firman Tuhan. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, anak-Mu dimanapun berada, pribadi demi pribadi. Berbicaralah kepada setiap kami dengan kuat, dengan penuh dengan kasih melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melakukannya dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati semua orang yang mengasihi kami, berkati semua orang yang kami kasihi Tuhan. Berkati semua orang yang memberkati kami, yang memperhatikan kami, yang menjaga hidup kami, yang berbuat baik dan berbuat kasih kepada hidup kami. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati gereja di mana kami berada. Berkati Tuhan tempat kami bekerja, orang-orang ada di menjadi rekan kerja kami, pemimpin-pemimpin di dalam pekerjaan kami. Berkati Tuhan, juga rekan sepelayanan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati mereka ya Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, keluarga kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, bahkan pasangan kami, anak-anak kami, mertua kami Tuhan, ipar-ipar kami, saudara-saudari kami, semuanya Tuhan, generasi yang ada. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh percaya dan sukacita. Dan Kau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebaktian online ini kita mau terus belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Sepanjang tahun ini kita mau bahas tentang berbuah, bagaimana caranya berbuah, buah apa saja yang harus kita hasilkan. Kita sudah belajar bagaimana kekhawatiran, tipu daya, kekayaan itu bisa merusak akan hidup kita sehingga tidak bisa berbuah. Nah saudara, mulai hari ini kita mau masuk ke dalam buah-buah yang kita mau hasilkan di tahun ini sesuai dengan visi tahun ini, yaitu the year of fruitfulness. Mari sama-sama kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, kita mau bahas satu persatu sepanjang tahun ini. Dan kita mau mulai dengan kasih. Tetapi buah roh ialah kasih. Nah saudara, kasih ini kita harus sungguh-sungguh perjuangkan dalam hidup ini. Supaya kita tuh benar-benar jadi orang yang mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Kekristenan itu sangat identik dengan kasih. Ketika saya pernah dengar sebuah khotbah tahun-tahun yang lalu, katanya kalau Alkitab ini diintisarikan, diperas dan dikerucutkan pada satu kata itu adalah kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Tuhan itu gak punya yang lain, karakter-karakter yang artinya gini, gak punya karakter-karakter yang jelek. Semuanya yang dia kelola, semua yang dia kemas, semua yang dijanjikan adalah berdasarkan kasihnya kepada kehidupan manusia. Nah saudara, kita mau belajar kasih. Haruslah kita menjadi orang yang mengasihi, punya kasih yang banyak, dan karena itu adalah buah. Dan tahun ini biar kita perbanyak kasih kita. Lalu kita mau baca hukum yang terutama di dalam Matius yang ke-22 ayat yang mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Saya mau bacakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang
terutama dan yang pertama. Sampai di situ dulu. Nah, saudara, Alkitab jelas banget berbicara tentang hukum yang terutama dan yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan apa, saudara? Dikatakan dengan segenap hatimu. Segenap hatimu artinya seluruh hati kita. Nggak ada 99%, 95%. Seluruhnya harus kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ya, saudara. Dengan segenap jiwamu, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Kalau kita memikirkan sesuatu itu seperti kita seperti apa? 100%-nya yang kita mau pikirkan, yang kita kerjakan, semuanya itu adalah untuk mengasihi Tuhan. Dan itu adalah karakter yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, bahwa kalau diperas itu semuanya satu kata itu adalah kasih. Dan apa yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, itu adalah keluar dari kasihnya kepada kehidupan kita. Nah, makanya itu kita juga mesti mengerjakan yang sama. Artinya gini, kita mengasihi Tuhan dengan 100%, segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan keluar dari pribadi yang 100% mengasihi Tuhan itulah apa yang kita kerjakan itu kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya saudara, ayo kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ketika kita melayani dengan segenap hati kita, melayani dengan segenap jiwa kita, melayani dengan segenap akal budi kita. Mengasihi Tuhan dengan cara apa lagi? Dengan cara apa yang kita mau hasilkan dalam kehidupan ini? Talenta yang ditambahkankah? Atau banyak hal yang kita mau kerjakan? Biarlah itu kita lakukan karena atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita sudah melaksanakan hukum yang terutama dan yang pertama ini. Segala sesuatunya kita mau lakukan itu untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan kita. Ketika kita membangun rumah tangga, kita kerjakan itu, kita lakukan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sedang sekolah, kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan apa, kita lakukan itu seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Karena memang bottom line-nya adalah karena kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, apakah kita bisa mengerjakan segala sesuatunya tanpa kita mengasihi Tuhan? Bisa. Makanya itu kita perlu upgrade kasih kita kepada Tuhan. Sehingga seperti Tuhan mengerjakan segala sesuatunya karena Dia mengasihi kita. Seperti itulah juga kita berupaya untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena 100% hidup kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ini perlu di-build up, perlu dibangun, perlu percaya yang sungguh-sungguh, perlu pengertian yang dalam untuk mengerjakan ini, saudara. Jadi ayo kita mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita dengar lebih banyak lagi firman Tuhan, baca lebih banyak lagi firman Tuhan. Kita pengertian kita diperbaharui, hati kita diperbaharui sehingga kita bisa mengerjakan hal yang mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita. Saudara, ini biar jadi kerinduan kita bersama, yaitu kita mau mengerjakan apapun juga untuk Tuhan kita, karena kita memang mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau ini hukum yang terutama dan hukum yang pertama, artinya gini, segala sesuatunya harus based on ini, segala sesuatunya harus berdasarkan ini.
nggak bisa keluar karena ini yang core-nya, terutamanya, yang pertamanya gitu. Makanya Alkitab berkata begini, kalau kita bisa mengerjakan banyak-banyak hal, tapi kalau nggak punya kasih, bahkan memberikan tubuh kita untuk dibakar, segala sesuatu yang kita berikan, tapi kita nggak punya kasih, itu nothing. Itu seperti gong yang bergemerincing, itu tidak berfaedah apa-apa. Makanya bottom line-nya, core-nya adalah kita mengupayakan, kita mengerjakan hukum yang terutama ini. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita. Amin saudara. Nah, kita belajar. Sama-sama kita belajar untuk mengupayakan ini bisa terus-menerus meningkat dalam kehidupan kita. Karena tahun ini kita mau berbuah banyak kasih kepada Tuhan kita. Enggak ngedumel ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Enggak ngedumel ketika kita melakukan tugas yang Tuhan berikan. Enggak ngedumel ketika kita mengerjakan yang Dia minta, yang Dia mau, yang Dia suruh untuk kita lakukan. Enggak ngedumel sama sekali. Itu bukti bahwa kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan kita. Amin saudara. Nah, lanjut di dalam ayat yang ke 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, nah potensinya sama nih. Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, ini dikatakan sebagai hukum yang kedua, tapi dikatakan tadi adalah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya ini adalah bertalian satu dengan yang lain. Artinya bukan yang satu itu berdiri hebat banget, yang kedua itu berdiri jauh di bawah. Enggak. Artinya gini, dua-duanya ini bertalian. Makanya hukum yang terutama itu bukan disebut cuma satu, kasihlah Tuhan Allahmu. Hukum yang terutama itu adalah mencakup dua hal ini. Makanya kasih kita kepada Tuhan harus dibarengi dengan kasih kita terhadap manusia. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah saudara, seberapa besar kita mengasihi diri kita? Kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Pertanyaannya adalah seperti itu. Karena kita diminta Tuhan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kita rusakkan hidup kita kutuki diri kita sendiri, kita buat yang jelek-jelek terhadap hidup kita sendiri, kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, artinya kita sedang tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Nah, saudara, dua hal ini sangat-sangat bertalian, sangat-sangat berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga tidak mungkin kita mengasihi Tuhan 100%, tapi di sisi yang satunya lagi mengasihi jiwa-jiwanya tidak ada sama sekali. Low banget. Nggak mungkin. Atau kita bisa jadi orang yang mengasihi jiwa-jiwa, wah, sampai rela mati dan lain sebagainya, tapi nggak punya kasih kita kepada Tuhan. Nggak mungkin, saudara, karena ini harus balance, harus berjalan berbarengan. Dan dua inilah adalah hukum yang terutama dan yang Tuhan catat di dalam Matius 22 ini. Nah, saudara, ayo kita belajar. Pokoknya kalau ada kesempatan untuk kita mengasihi Tuhan, ayo kita mengasihi Tuhan. Kalau ada kesempatan untuk kita mengasihi manusia, ayo kita mengasihi manusia. Mulai list nih. Aduh, siapa yang aku kelihatannya ini adalah orang-orang yang harus aku benar-benar perjuangkan untuk aku salurkan kasih aku kepada mereka secara khusus, ya saudara. Kalau secara general ya memang semua manusia harus kita kasihi.
Tapi kan ada orang-orang di lingkaran tertentu dalam kehidupan kita yang setiap hari kita ketemu, setiap hari kita berkumpul, yang keluarga contohnya, yang setiap minggu kita berkumpul, teman-teman beribadah, teman-teman pekerjaan dan lain sebagainya. Itu orang-orang itu adalah kandidat terbesar dalam kehidupan kita untuk kita menyatakan kasih kita kepada mereka. Mulai kasihi mereka, doakan mereka, bangun kehidupan mereka, beri tunjukkan kasih kita yang murni, yang tulus, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara, kalau dua hal ini terjadi dalam kehidupan kita, kita akan sangat-sangat berbuah di tahun ini. Karena salah satu buah yang kepingin Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah kasih kita semakin besar. Kasih kepada Tuhan semakin besar, semakin nyata, semakin terang, semakin banyak. Dan kasih kepada manusia juga semakin besar, semakin terang, semakin banyak. Semakin orang lain bisa menikmati kasih yang kita miliki. Ingat, kasih itu adalah hukum yang terutama. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus based on kasih. Dasarnya harus kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, sekarang kita mau jabarkan sedikit demi sedikit ya. Apa aja yang termasuk di dalam kasih. Di dalam 1 Korintus yang ke 13, 1 Korintus pasal yang 13. Nah, mari sama-sama kita mulai di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saudara, kasih itu sabar. Nah, berarti kita harus apa? Harus sabar terhadap sesama kita, harus sabar terhadap Tuhan, harus sabar terhadap segala sesuatunya, mesti sabar nih. Walaupun nanti kita juga akan bahas tentang kesabaran, karena kesabaran adalah juga termasuk di dalam salah satu buah roh. Murah hati, sama murah hati juga. Tidak cemburu, tidak membegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, saudara, ini semua mesti di-apply dalam kehidupan kita. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Nah, saudara, kasih itu dijabarkan begitu banyak. Harus sabar, harus bermurah hati. Nah, tiap-tiap hari ada tuh kesempatan kita untuk sabar. Tiap-tiap hari ada kesempatan kita untuk bermurah hati. Tiap-tiap hari ada kesempatan kita untuk tidak sombong. Tiap-tiap hari ada kesempatan kita untuk tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengupayakan itu tiap-tiap hari, potensi berbuah kita makin banyak. Saudara, biar di tahun ini kita berbuah banyak yuk. The year of fruitfulness. Ketika firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Dan kita rela mengerjakannya karena kita mengasihi Tuhan kita. Karena kita mengasihi sesama. Kita akan sanggup berbuah banyak. Kita akan sanggup mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita. Amin, saudara. Kita ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita ampuni perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan terhadap kehidupan kita. Kita ampuni. Nah, kalau kasih kita bertambah besar, kasih kita bertambah banyak, pasti Bapa kita dipermuliakan. Karena Tuhan memang sungguh-sungguh merindukan kita jadi orang yang mengasihi. Karena itu adalah karakter Bapa. Karakter Tuhan kita adalah kasih. Nah, mulai ukur kasih kita. Seberapa kasih kita terhadap orang lain. Apakah kalau dengan orang lain itu kita kepinginnya untung aja sendiri, nggak peduli mereka bagaimana. Apakah maunya kita aja terus yang diperhatiin gitu. Nah,
mulai kita mengasihi. Oh, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Oh, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Oh, kasih itu adalah apa ya? Nggak kepingin segala sesuatunya buat aku terus, sedangkan yang lain itu merana gitu, nggak kebagian, nggak dapat dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar mengasihi. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih itu sama aja dengan gong yang bergemerincing. Nggak ada isinya, saudara. Nggak ada bobotnya, saudara. Nah, kita belajar supaya buah roh yang satu ini, kasih, itu kita miliki. Dan kita bukan hanya memiliki 1, 2, tapi kita memiliki banyak di dalam setiap event dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari-harinya dalam kehidupan kita. Kita mau menunjukkan kasih kita. Kita mau mengeluarkan kasih itu kepada orang lain. Karena memang yang di dalam hidup kita ini melimpah. Ada pohon kasih di dalam kehidupan kita. Ada hati yang mengasihi dan meluap dalam hidup kita. Sehingga ketika kita keluar rumah atau ketika kita masuk ke dalam rumah, kita bisa lemparkan kasih itu yang banyak kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka bisa merasakan kasih Kristus. Kasih yang sejati itu. Kasih Kristus itu mereka bisa rasakan. Mereka bisa temui. Mereka bisa nikmati. Dan akhirnya mereka bisa mengenal Kristus. Amin, saudara. Saya berharap firman Tuhan yang sangat aplikatif ini kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan ini timbul dari kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Timbul dari kerinduan kita untuk mengerjakan hukum yang terutama ini. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kita mau mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin, saudara. Jadilah orang yang terus mengasihi. Jadilah orang yang terus menyebarkan kasih itu. Karena kasih itu meluap dalam hidup kita. Tidak mungkin kita tahan untuk diri kita sendiri. Karena kita mau terus berbuah, kita mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kasih ini adalah salah satu ciri bahwa kita mengembangkan hidup kita, berbuah yang banyak, bertumbuh yang banyak, berbuah yang banyak. Sehingga kasih itu kita sebarkan kepada siapa saja yang kita temui. Amin, saudara. Jadilah orang yang mengasihi. Selamat berbuah, bertumbuh, dan biar kita bisa menerapkan firman Tuhan yang sangat-sangat sederhana ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan mengerjakan apapun juga Tuhan Yesus dalam hidup ini Tuhan, atas dasar kasih. Karena kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Kami mau juga Tuhan mengasihi orang lain Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, semuanya berdasarkan akan kasih. Semuanya berlandaskan kasih kami kepadamu dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap orang yang ikut di dalam ibadah online ini Tuhan. Biar kami semua bisa jadi orang-orang yang berbuah banyak di dalam kasih, memiliki kasih yang banyak, memiliki kasih yang besar. Karena kasih-Mu sungguh tidak terbatas. Kasih-Mu sungguh panjang, lebar, dan dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga menginginkan Tuhan Yesus untuk memiliki kasih yang besar, kasih yang banyak, kasih yang seperti yang Kau miliki Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur biar kami memperjuangkan untuk terus berbuah dan kasih menjadi bagian dari kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.